Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Rostalina dari Prodi S1 Farmasistikes Adila. Pada video ini saya akan mempresentasikan mata kuliah pendidikan agama, yaitu tentang moral dan akhlak. Moral dan akhlak. Pengertian moral dan akhlak: akhlak karimah, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhlak sesama makhluk. Pengertian moral dan akhlak. Moral. Pengertian moral secara umum adalah suatu hukum tingkah laku yang diterapkan kepada setiap individu untuk dapat bersosialisasi dengan benar sesama manusia agar terjalin rasa hormat dan menghormati. Kata moral selalu mengacu pada baik dan buruknya perbuatan manusia atau akhlak. Akhlak. Secara bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab al-akhlaq, yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluq atau al-khaliq, yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan atau adat, keperwiraan atau kesatriaan. Sedangkan pengertian secara istilah, akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, dan penelitian. Jika keadaan hal tersebut melahirkan perbuatan yang baik dan terpuji, maka disebut akhlak terpuji. Jika perbuatan yang timbul tidak baik, dinamakan akhlak tercela. Sebagian ulama memberi definisi mengenai kata akhlak, yaitu al-akhlaqu hiya sifatul insanil adabiyah. Akhlak adalah sifat manusia yang terdidik, karena akhlak merupakan suatu keadaan yang melekat di dalam jiwa. Maka perbuatan baru disebut akhlak apabila memenuhi syarat, yaitu perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang. Yaitu jika perbuatan hanya dilakukan sesekali saja, maka tidak dapat disebut akhlak. Contohnya, pada suatu saat orang yang jarang berderma tiba-tiba memberikan uang kepada orang lain karena suatu alasan tertentu. Tindakan seperti ini tidak bisa disebut akhlak karena tidak melekat di dalam jiwanya. Perbuatan itu timbul mudah tanpa dipikirkan terlebih dahulu, sehingga benar-benar merupakan suatu kebiasaan. Jika perbuatan itu timbul karena terpaksa atau setelah dipikirkan secara matang, tidak disebut dengan akhlak. Akhlak menapati posisi yang penting dalam Islam, sehingga setiap aspek dari ajaran agama ini selalu berorientasi pada pembentukan dan pembinaan akhlak yang mulia, yang disebut akhlakul karimah. Hal ini tercantum dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak," yang artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak madmumah. Pembahasan selanjutnya yaitu akhlak karimah. Akhlak berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat, serta kebiasaan. Sedangkan karimah adalah artinya mulia, terpuji, baik. Maka yang disebut akhlakul karimah ialah budi pekerti atau sebuah perangai yang mulia. Terdapat dasar-dasar akhlak yang perlu kita ketahui sebagai umat Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang baik menurut Al-Quran dan As-Sunnah, itulah yang baik untuk dijadikan pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, apa yang buruk menurut Al-Quran dan As-Sunnah berarti itu tidak baik dan harus dijauhi. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik kepada Allah adalah ridho terhadap hukumnya, baik secara syar'i maupun secara takdir. Ia menerima hal itu dengan lapang dada dan tidak mengeluh. Jika Allah menakdirkan sesuatu kepada seorang muslim yang tidak disukai oleh muslim itu, dia merasa ridho, menerima, dan bersabar. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dapat diartikan sebagai sikap dan atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk Allah. Ada 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang pertama yaitu karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Sebagaimana difirmankan Allah pada surat At-Tariq ayat 5 sampai ayat 7, yang artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar dari tulang sulbi atau tulang punggung dan tulang dada.
Alasan yang kedua yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperlengkapkan kita dengan panca indera berupa pendengaran, penglihatan, akal pikiran, dan hati serta anggota badan yang kokoh dan sempurna kepada manusia. Alasan yang ketiga yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi manusia, seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang, ternak, dan lainnya. Alasan yang keempat yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan daratan dan lautan. Contoh beberapa bentuk akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya menaati segala perintahnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawakal, tawadu untuk Allah, dan ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak sesama makhluk. Agama Islam mengajarkan untuk berakhlak mulia kepada sesama makhluk, baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa. Hal ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam, yaitu dengan bentuk kasih sayang terhadap semua makhluk yang ada di alam ini. Akhlak sesama makhluk diantaranya yaitu akhlak kepada manusia, akhlak kepada lingkungan sekitar. Akhlak kepada manusia yaitu akhlak kepada diri sendiri, akhlak dalam keluarga, akhlak kepada orang lain. Contoh beberapa bentuk akhlak baik yaitu husnuzon atau prasangka baik, tasamuh atau saling menghormati, dan ta'awun atau tolong menolong. Akhlak terhadap lingkungan sekitar bersumber dari tugas manusia sebagai khalifah di bumi atau khalifatul fil ard. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, dan bimbingan agar setiap makhluk di bumi mencapai tujuan penciptaannya. Maka, dalam memanfaatkan alam, manusia dituntut untuk bersikap adil dan kasih sayang terhadap lingkungan, berakhlak terhadap alam yang berkaitan dengan manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda-benda yang tidak bernyawa sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Terima kasih, semoga bermanfaat dari video presentasi saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.